Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, kembali kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nenek Misterius di Hutan Kopi, bagian kelima, habis. Tak menyadari bahwa lereng itu ternyata berakhir di tebing curam yang berakhir di dasar lembah yang dalam, maka tanpa ampun lagi tubuhku pun terjun bebas dan menghantam sebatang pohon yang tumbuh secara horizontal sebelum akhirnya terhempas ke dasar lembah. Namun sesaat sebelumnya dengan bantuan cahaya senter yang berkedip aku masih sempat melihat tubuh Anissa yang tergolek diam bersimbah darah di dasar lembah. Lalu semuanya gelap dan aku tak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri. Saat aku terbangun, aku merasakan nyeri yang teramat sangat di sekujur tubuhku. Sinar rembulan yang menyelinap di antara lebatnya pepohonan menyadarkanku kalau aku tengah berada di dasar lembah. Sambil berusaha bangun, aku meraba-raba mencari senterku. Namun saat kutemukan, ternyata benda itu sudah tak bisa berfungsi lagi, mati. Kuselipkan senter itu di saku rompiku, lalu aku menyalakan senter dari korek apiku. Kulihat peralatanku berserakan di sekitarku. Aku segera membereskannya. Ada rasa perih yang kurasakan di pinggangku. Saat kuperiksa, ternyata tanpa sengaja pisauku sendiri yang telah menggoresnya. Senjata makan tuan. Ciancok, makiku sambil memeriksa pistolku yang sepertinya masih bisa dipergunakan dengan baik. Ransel berisi perbekalan kutemukan dengan isi yang nyaris hancur berantakan. Keju-keju bekalku telah lumat tak berbentuk lagi, seperti habis dikeprek, tapi sepertinya masih bisa dimakan. Botol minumku juga penyok, meski sebagian isinya masih bisa kuselamatkan. Anissa. Teringat dengan gadis itu, aku lalu mengarahkan cahaya senter dari korek apiku ke arah tempat di mana tadi kulihat sosok Anissa yang tergeletak bersimbah darah. Namun tak kutemukan sosok gadis itu, hanya ada bekas jatuhnya dengan sisa-sisa darah yang berceceran. Gawat, ini jelas bukan hal yang baik. Tak mungkin dengan kondisinya yang seperti itu, Anissa bisa pergi dari tempat ini. Sesuatu pasti telah membawanya, tapi kemana? Ah, iya, hutan larangan. Tak salah lagi, makhluk-makhluk biadab itu pasti telah membawanya ke sana. Aku harus segera menyelamatkan gadis itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi dengan gadis itu. Aku lalu mencoba mengotak-atik lagi senterku. Ku ganti baterainya dengan baterai cadangan. Alhamdulillah, akhirnya bisa nyala juga. Dengan bantuan sorot senter itu, aku lalu mencari-cari arah yang menuju ke hutan larangan itu. Ku arahkan sorot senterku ke segala penjuru, sampai akhirnya menangkap bayangan hitam tinggi menjulang di kejauhan. Itu pasti pohon besar yang diceritakan oleh Anissa kemarin. Itu bisa kujadikan patokan. Aku pun lalu mengunci arah itu dengan kompasku, yang ternyata juga masih berfungsi dengan baik. Dengan tertatih-tatih akibat luka-luka yang kuderita, aku pun melangkah menembus lebatnya hutan. Semakin jauh aku meninggalkan lembah, semakin kuat kurasakan hawa aneh menyelimuti area di sekitarku. Makhluk-makhluk biadab itu, pastilah mereka kini telah mengintaiku. Aku harus waspada. Beberapa batu yang kutemukan sepanjang perjalanan, kupungut untuk kujadikan senjata. Benar saja, tak berapa lama setelah aku meninggalkan lembah, sosok-sosok itu mulai berkelebatan di sekitarku. Bahkan ada yang tiba-tiba muncul tepat di depan wajahku sambil meringis memamerkan wajah jeleknya. Refleks ku hajar makhluk itu dengan tinjuku, dan sama seperti kemarin, sosok itu langsung menghilang bagai debu tersapu angin. Brengsek. Seruku sesaat menyadari beberapa sosok itu mulai menggangguku dengan bayangan-bayangan yang menyerupai mendiang istri dan anakku. Entah dari mana mereka mengetahui tentang masa laluku. Aku seolah berada di dunia ilusi. Apa yang kulihat adalah antara nyata dan tak kasat mata. Makhluk-makhluk itu terlihat nyata di indera penglihatanku. Suara-suara mereka juga terdengar jelas di indera pendengaranku. Namun saat aku mencoba menyentuh mereka,
seolah hanya menyentuh angin. Aku terus melangkah sambil sesekali memukul dan menendang makhluk-makhluk yang terus menggangguku itu. Langkahku terasa semakin berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan kakiku. Bahkan sesekali aku harus menyeret kakiku dengan susah payah agar bisa terus berjalan. Met, lupakah kau dengan janji kita untuk bertemu di Australia? Aku rindu padamu, Met. Suara itu. Suara syahdu mendayu-dayu yang sanggup menggetarkan hatiku. Berani sekali makhluk biadab ini mewujud sebagai kekasihku dan menipu suaranya. Kulayangkan tinjuku ke arah makhluk yang melambai-lambai di hadapanku itu, hingga sosoknya menghilang bagi debu. Langkahku semakin berat, rasa lemah dan lemas menghampiri, juga rasa haus dan lapar. Sesekali sambil berjalan, aku mengunyah sisa-sisa kejuku yang telah hancur tak berbentuk itu, lalu menenggak sedikit air minumku. Aku harus menghemat perbekalan, karena aku tak mau sampai berapa lama aku akan terjebak di tempat terkutuk ini, atau justru akan terjebak selamanya dan mati konyol di sini. Gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk laknat ini masih terus berdatangan. Saat aku nyaris terjerembab karena kehabisan tenaga, kurasakan ada yang membantuku dari belakang. Aku menoleh sosok seorang dokter tersenyum ke arahku dan menyarankan agar aku beristirahat terlebih dahulu. Cuy! Tanpa basa-basi kuludahi wajah dokter itu, karena aku yakin ia juga bagian dari makhluk-makhluk sialan ini. Dokter macam apa yang keluyuran di tengah hutan belantara malam-malam begini? Aku mempercepat langkahku dengan gangguan-gangguan yang semakin gencar menggodaku. Aura gelap semakin terasa, seiring dengan semakin lebatnya pepohonan. Sinar rembulan nyaris tak mampu lagi menembus lebatnya dedaunan. Benar-benar terasa sangat mencekam, membuat nyaliku semakin menciut. Tapi bayangan Anissa yang tergeletak bersimbah darah kembali memicu semangatku. Apapun resikonya, aku harus bisa menemukan Anissa dan membawanya pulang ke desa. Sampai akhirnya, tibalah aku di bawah pohon besar itu. Batangnya yang menjulang tinggi dengan dahan-dahan dan daun-daunnya yang rimbun. Nampak bak raksasa hitam yang berdiri angkuh menantangku. Beberapa sosok berambut gondrong dengan pakaian serba putih nampak duduk di dahan-dahan pohon itu sambil tertawa mengikik dan menggoyang-goyangkan kakinya. Entah apa makna dari tawa mereka, menertawakan kebodohanku atau meminta tolong karena tak bisa turun. Persetan dengan mereka. Apa peduliku dengan makhluk-makhluk itu? Kalau berani turun dan mendekat, akan kuhajar mereka sampai lumat. Pandanganku kini tertuju pada sosok yang tergeletak di antara akar-akar pohon yang menyembul dari dalam tanah itu. Tak salah lagi, itu Anissa. Tergeletak diam dengan sisa-sisa darah yang mulai mengering menyelimuti kedua kakinya. Entah gadis itu masih hidup atau sudah. Aku mencoba semakin mempercepat langkahku. Namun semakin aku mendekat ke arah pohon itu, langkahku terasa semakin berat. Gaya gravitasi di tempat ini seolah memaku kedua kakiku ke permukaan tanah. Dengan sekuat tenaga aku mencoba menyeret kedua kakiku secara bergantian agar bisa mendekat ke arah pohon itu. Bahkan saat jarak antara aku dan pohon itu tinggal beberapa langkah lagi, aku sudah benar-benar tak kuasa menggerakkan kedua belah kakiku. Terpaksa aku harus merangkak seperti zombie kelaparan agar segera bisa menggapai tubuh Anissa. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Urat-urat di tubuhku terasa nyaris putus karena kupaksa untuk menggerakkan tubuhku. Segala doa dan rapalan kuucap untuk membangkitkan semangatku. Sampai akhirnya aku berhasil mengesot mendekati Anissa. Segera kuperiksa sekujur tubuh gadis itu. Masih ada denyut nadi yang kurasakan meski sedikit lemah. Kedua kaki gadis itu juga sepertinya terluka cukup parah. Dengan berbagai cara aku mencoba menyadarkan gadis itu. Mas. Beberapa saat kemudian, gadis itu akhirnya tersadar dan mengerang lirih. Ayo, kita harus cepat pergi dari sini, bisikku lega. Tanpa membuang waktu, segera kugendong tubuh Anissa di punggungku. Karena jika melihat dari kondisinya, jelas kalau gadis itu tak akan sanggup untuk berjalan sendiri. Perjuanganku semakin berat dengan beban tubuh Anissa di punggungku.
Langkahku terasa semakin berat sampai berkali-kali lipat, dan gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk tak beradab itu masih juga terus berdatangan. Sesosok berambut gondrong menghadang langkahku. Tangannya menunjuk tepat ke arah pohon besar yang ada di belakangku. Tanpa ampun kuhajar sosok itu dengan tendangan hingga lenyap bagi debu. Namun di belakang sosok yang telah menghilang itu masih ada sosok yang lain. Sosok yang sama dengan posisi yang sama menunjuk ke arah pohon besar di belakangku. Dan setelah kuperhatikan di belakangnya juga ada sosok yang lain juga dengan posisi yang sama. Lalu di belakangnya lagi-lagi dan lagi mereka berbaris sambil menunjuk ke arah pohon besar di belakangku, seolah ingin memberitahuku akan sesuatu yang mengintai di belakangku. Penasaran aku menoleh ke belakang, dan aku terkejut saat mendapati bias cahaya kekuningan dengan siluet bayangan hitam tengah berdiri di salah satu dahan pohon besar itu. Asu, dengusku. Sosok dengan lentera bercahaya kekuningan itu perlahan melayang turun, memperlihatkan wajahnya yang sudah sangat familiar di mataku, si nenek pencari kayu bakar. Nenek itu menyeringai, memamerkan senyum sinisnya ke arahku, dan pelan namun pasti, kulihat perubahan pada diri nenek itu. Kulitnya yang keriput perlahan mulai mengencang, tubuhnya yang semula sedikit membungkuk, menegak, dan wajahnya wajah tua penuh keriput itu perlahan mulai berubah menjadi wajah seorang perempuan muda yang sangat kukenal, wajah mendiang istriku. Jancuk, asu, bajingan. Segala sumpah serapah keluar dari mulutku. Aku benar-benar muak dengan semua ini. Semua permainan yang diperankan oleh makhluk-makhluk biadab itu benar-benar telah menguras emosiku. Makhluk yang kini telah mewujud menjadi mendiang istriku itu tersenyum, senyuman lembut yang telah sekian lama aku rindukan. Tanpa sadar air mataku pun meleleh. Kesadaranku sedikit menghilang, tersapu oleh rasa kerinduan yang membuncah di dalam dada. Mas kenapa? Anissa menyadarkanku dengan menepuk-nepuk pipiku. Sepertinya gadis itu sama sekali tak bisa melihat apa yang aku lihat, tapi tepukan tangannya di pipiku sudah cukup untuk mengembalikan kesadaranku yang nyaris terpancing oleh ulah makhluk sialan itu. Makhluk menjijikan itu masih terus saja menggoda aku dengan senyumannya, menorehkan rasa sakit yang teramat sangat di hatiku. Mas, kenapa menangis? Seru Anissa lagi sambil meringis menahan nyeri pada luka di kakinya. Asu. Kembali aku mengumpat, menyadari bahwa nyaris saja aku terperdaya oleh akal bulus makhluk itu. Seolah menyadari bahwa tipu dayanya sudah tak mempan terhadapku. Wajah sosok itu kembali berubah menua, kembali menjadi wajah si nenek pencari kayu bakar, dan terus menua dan menua, hingga menjadi sangat renta, semakin mengeriput, lalu perlahan hancur, dengan daging-daging yang mengelupas dan mengalirkan darah kental busuk kehitaman. Tanpa babibu, aku lalu merangsek ke depan, berteriak lantang sambil menendang sosok itu dengan sekuat tenaga. Mojir kue. Sosok itu lenyap, tinggal menyisakan cahaya kekuningan tanpa sumber yang jelas. Aku lalu berbalik dan bermaksud untuk segera pergi. Namun lagi-lagi aku dibuat terkejut dengan kemunculan si nenek yang tepat di depan wajahku, memperlihatkan wajah hancurnya mengerikan. Jancuk, asu, edan. Aku menjerit sekuat tenaga sambil melangkah mundur. Sosok nenek itu terus membayangiku, dan tak cukup sampai di situ. Sosok-sosok yang lain juga muncul dengan merubah wujud menjadi nenek-nenek yang sama. Nenek-nenek berwajah hancur mengerikan. Wedus. Luluh sudah segala keberanianku. Secepat yang aku bisa, aku berusaha menghindari sosok-sosok itu dengan masih menggendong Anissa di punggungku. Meski langkah terasa semakin berat, aku terus mencoba untuk menjauh, tanpa peduli lagi apakah makhluk-makhluk itu masih mengikutiku atau tidak. Hingga akhirnya setelah kurasa aku cukup jauh meninggalkan area pohon besar itu, kuturunkan Anissa, lalu aku menggelosor merebahkan tubuhku di atas rerumputan. Tenagaku sudah benar-benar terkuras habis. Mas, maaf. Udah gak apa-apa. Tukasku disela dengus nafasku yang nyaris putus. Sadar bahwa kami masih berada di tengah hutan,
dan kemungkinan masih belum aman. Aku lalu membuka ranselku, mengunyah sedikit sisa bekalku dan membagikan kepada Anissa. Tenagaku sedikit mulai kembali. Aku lalu mengeluarkan tali webbingku dan membuat sampul sedemikian rupa agar bisa kugunakan untuk menggendong Anissa. Sesekali aku memperhatikan sekeliling dan mendapati kalau kini kami telah berada di tempat yang asing, tempat yang belum pernah aku survei. Tak terpikir lagi apakah aku tersesat atau tidak. Naluriku hanya mengatakan bahwa kami harus tetap berjalan dan secepatnya keluar dari hutan terkutuk ini. Tak masalah meski nanti keluarnya di kutub utara sekalipun, yang penting keluar dari hutan. Aku kembali berjalan setelah menyarungkan pistolku. Terdengar suara gemerisik seperti daun kering terinjak-injak di sebelah kiriku. Segera kuarahkan senterku ke sana, dan kudapati sesosok anak gadis kecil dengan gaun putih bersimbah darah. "Ayah!" seru anak kecil itu dengan suara sendu. Edan, masih saja hantu-hantu itu berusaha menggodaku. "Ayah!" Lagi-lagi anak kecil itu memanggilku. "Siapa kamu?" bentakku. Aku anakmu, Ayah." Sepertinya hantu ini benar-benar ingin mempermainkan emosiku. Setelah tadi berusaha menjelma menjadi mendiang istriku, kini ia muncul dengan menyerupai mendiang anakku. "Aku anak yang dulu ayah kukurkan dari kandungan kekasih ayah 8 tahun yang lalu." What? Aku benar-benar tercekat kini. Dari mana hantu itu tahu? Sedemikian hebatkah mereka hingga bisa menyelami kehidupan masa laluku sampai sejauh itu? Tak mau terperdaya untuk kedua kalinya, segera ku tendang sosok itu hingga menghilang bagai debu. "Anissa? Anissa!" seruku sedikit cemas karena semenjak tadi aku sedikit pun tak mendengar suara gadis dalam gendonganku itu. Gadis itu tak merespon panggilanku, tapi aku masih bisa merasakan hembusan nafasnya di tengkuku. Sepertinya gadis itu kembali pingsan karena tak kuasa menahan rasa sakit di kakinya. Aku harus segera membawa gadis ini ke tempat yang aman dan mengobati lukanya. Masih ada persediaan obat-obatan di ranselku. Aku kembali melangkah, dan lagi-lagi saat aku menyibakkan rumpun semak yang menghalangi langkahku, sosok anak kecil itu kembali muncul di depan wajahku. "Ayah jahat!" Anak kecil itu berteriak nyaring hingga membuat telingaku terasa sangat sakit. Dengan perasaan kesal yang memuncak, kembali kutendang sosok itu hingga menghilang bagai debu tersapu angin. Aku lalu terbalik ke belakang, memastikan bahwa sosok itu tak akan muncul dari arah belakangku. Aman, tak ada apa-apa di belakangku selain kegelapan. Aku kembali berbalik ke arah semula, dan wah! Sosok anak kecil itu kembali muncul di hadapanku sambil berteriak nyaring. Dan entah dari mana datangnya, di tangan anak itu kini telah tergenggam sebilah pisau yang segera ditusukkan ke tubuhku. "Ayah jahat!" Anak itu menusukku dengan pisau yang dipegangnya, lalu mencabutnya kembali dengan sentakan kasar. Aku mengerang menahan sakit. Anak itu tertawa sambil kembali menusukku di tempat yang sama. "Ayah banyak dosa." Anak itu mencabut kembali pisaunya dari tubuhku. "Kau..." Aku mendelik menahan rasa sakit dan nyeri yang teramat sangat. Untuk ketiga kalinya anak itu kembali menusukku di tempat yang sama. Aku terkesima sesaat sebelum akhirnya tubuhku ambruk mencium tanah. "Ayah harus ikut aku." Anak itu mencabut pisaunya dari tubuhku, lalu melangkah pergi sambil tertawa-tawa seolah telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Rasa sakit yang teramat sangat serta darah yang terus membanjir dari tubuhku membuat kesadaranku semakin memudar. Hingga akhirnya aku pun tak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama aku kehilangan kesadaran. Kukira aku sudah mati. Saat samar-samar aku mendengar suara yang memanggil-manggil namaku. Suara yang sangat kukenal. Suara yang telah sekian lama aku rindukan. Suara mendiang istriku. Apakah aku sudah berada di akhirat hingga aku bisa mendengar suara istriku yang sudah lama mati? Atau ini hanya tipu daya para setan itu yang masih berusaha untuk menggodaku? Pelan-pelan ku buka mataku, dan suara yang kudengar itu
kini berubah menjadi suara Anissa. Mas, mas, mas. Gadis itu masih terus menyebut namaku sambil menepuk-nepuk wajahku, mencoba untuk menyadarkanku. Aku terpaku sejenak, mencoba mengembalikan semua kesadaranku. Kulihat wajah Anissa berada tepat di atas wajahku. Gadis itu terduduk sambil memangku kepalaku. Aku kenapa? Tanyaku. Syukurlah kau sudah sadar, mas. Kukira tadi kau sudah mati. Jawab gadis itu. Mati? Iya, aku ingat. Tadi setan yang menyerupai mendiang anakku itu menusukku beberapa kali dengan pisau sampai aku jatuh tersungkur dan tak ingat apa-apa lagi. Aku segera bangun dan memeriksa perutku. Tak ada bekas tusukan sama sekali di sana. Tapi kedua tangan dan bajuku basah bersimbah darah. Entah darah siapa dan dari mana asalnya. Ini darah siapa, mas? Tanya Anissa panik. Nggak tahu. Jawabku sambil membuka ranselku dan mengeluarkan perbekalan. Kamu lapar? Tanya aku pada Anissa yang beberapa kali kulihat memegangi perutnya. Gadis itu hanya menunduk. Segera ku keluarkan sisa keju yang sudah tak berbentuk itu dan kuberikan padanya. Makanlah, biar ada sedikit tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Gadis itu tanpa malu-malu segera menyambar dan mengunyah keju yang kuberikan. Bagaimana luka di kakimu? Tanyaku lagi saat gadis itu sibuk mengunyah. Masih sakit, tapi sepertinya sudah bisa dipaksa untuk berjalan. Biar ku periksa. Kuarahkan sorot senterku ke kaki gadis itu. Ada luka robek yang lumayan dalam. Kotak P3K segera ku keluarkan dari ranselku. Namun sudah tak kutemukan kasa pembalut. Tak kurang akal, aku segera melepas baju yang kukenakan, lalu merobeknya dan kugunakan untuk membalut luka itu. Sudah, dengan begini kakimu tak akan begitu terasa sakit lagi. Aku mengenakan kembali rompiku. Mas punya tato. Tato apa itu, mas? Aku hanya nyengir. Sempat-sempatnya ia memperhatikan tato di tubuhku di saat seperti ini. Bukan apa-apa. Ini cuma kenang-kenangan dari masa laluku. Jawabku asal. Aku lalu kembali membereskan ranselku saat tiba-tiba ku dengar kembali suara tawa anak kecil. Sigap aku berlari dan bersiaga. Senter kusorotkan ke segala arah. Namun suara itu tiba-tiba menghilang. Mas, kenapa? Kok kayak panik gitu? Tanya Anissa dengan nada cemas. Nggak apa-apa kok. Aku cuma merasa kalau tempat ini... Belum selesai aku bicara, sesuatu menggigit kakiku, membuatku refleks berteriak kaget. Seekor luwak berukuran lumayan besar, ternyata telah menyerangku. Kusambar binatang itu dan kubanting dengan sekuat tenaga ke batang pohon. Binatang malang itu pun menggelepar sekarat. Mampus kau binatang laknat. Sungutku kesal sambil menginjak kepala luwak itu hingga hancur lumat. Darah muncrat bercampur dengan cairan otak membasahi sepatuku. Suara gemerisik kembali terdengar dari arah sampingku. Seekor luwak yang lain datang dan langsung menyerangku. Aku berkelit dan menyambar tubuh binatang itu dan membantingnya ke pokok pohon. Nasib binatang itu sama dengan binatang yang pertama tadi. Mati dengan kepala hancur, terinjak oleh sepatuku. Nis, kita harus segera pergi dari tempat ini. Ujarku sambil membantu gadis itu untuk berdiri. Sepertinya aku sudah bisa jalan sendiri, mas. Ujar gadis itu saat aku berusaha untuk menggendongnya kembali. Tidak, kamu belum kuat. Maksudku kita harus cepat. Hutan ini, aku merasa ada yang tak beres dengan hutan ini. Semakin cepat kita keluar dari tempat ini, maka akan semakin baik. Dan dengan kondisi kakimu yang terluka, Anissa sepertinya paham dengan apa yang aku maksud. Gadis itu pasrah saja saat aku menggendongnya. Di tengah kegelapan aku kembali berjalan tersaruk-saruk menyusuri lebatnya hutan. Aku sudah tak tahu lagi arah yang kutuju. Waktu juga sepertinya berjalan sangat lambat di sini. Hingga suatu ketika, sayup-sayup ku dengar suara bergemuruh dari kejauhan. Kau dengar suara itu, Nis?
Tanya aku pada Anissa. Iya mas, aku dengar. Itu suara kereta. Sepertinya kita salah mengambil arah. Kita justru semakin menjauh dari desa mas. Putar arah mas, kita ke arah sana. Anissa menunjuk ke satu arah. Kamu yakin? Tanya aku untuk memastikan. Ya, suara kereta tadi, aku tahu sekarang kita berada di mana. Jawab gadis itu penuh keyakinan. Aku pun mengikuti arah yang ditunjuk oleh Anissa. Jalur yang aku tempuh terasa makin terjal kini, membuat langkahku semakin lambat. Dan seolah belum cukup untuk rintangan yang sudah sedemikian berat ini, hujan tiba-tiba turun dengan derasnya. Sial, umpatku kesal. Hujan yang turun tiba-tiba itu tentu saja semakin mempersulit langkahku. Ditambah lagi aku merasa kalau makhluk-makhluk sialan itu belum sepenuhnya mau melepaskan kami. Aku masih merasa diikuti. Sayup-sayup ku dengar suara yang mirip dengan suara mendiang istriku. Masih terdengar memanggil-manggil namaku. Sesekali juga terdengar suara jeritan melengking anak kecil yang membuat telingaku terasa sakit dan berdenging. Aku mencoba untuk tak mengacuhkan suara-suara itu. Anissa sepertinya juga tak mendengarnya. Itu bagus. Jadi gadis itu tak perlu merasa ketakutan sepertiku. Hujan masih mengguyur. Aku terus melangkah setapak demi setapak dengan Anissa yang berada dalam gendonganku. Sampai akhirnya kami sampai di sebuah tebing yang lumayan terjal. Aku mencoba untuk merangkak naik, namun terpeleset dan nyaris jatuh terjengkang. Kalau saja tidak segera menyambar sebuah akar yang menjuntai untuk berpegangan. Turunkan aku mas. Tak mungkin kita bisa naik kalau mas sambil menggendongku. Seru Anissa setengah berteriak untuk mengimbangi suara gemuruh hujan. Kamu yakin bisa naik dengan kakimu yang terluka itu? Tanya aku juga dengan setengah berteriak. Tak ada salahnya kalau kita coba dulu. Seru Anissa lagi. Aku pun segera menurunkan Anissa dari gendonganku. Gadis itu meringis menahan rasa sakit di kakinya. Kamu naik duluan. Biar aku bantu dorong dari bawah, seruku. Anissa mengangguk, lalu berusaha merangkak naik dengan bersusah payah. Aku membantunya dengan mendorong dari bawah. Beberapa kali gadis itu nyaris tergelincir akibat permukaan tebing yang licin dan tanah tempatnya berpijak yang tak stabil karena basah terguyur hujan. Hati-hati Nis, cari pegangan dan pijakan yang benar-benar kuat, seruku memberi instruksi. Setelah melalui perjuangan yang berat, akhirnya gadis itu sampai juga di atas tebing. Kini giliranku untuk naik. Sepertinya tak terlalu sulit. Jika Anissa saja bisa sampai ke atas, kenapa aku enggak? Apalagi hujan juga sepertinya mulai mereda, tinggal menyisakan gerimis rintik-rintik. Aku pun mulai memanjat. Anissa mengelurkan tangannya dari atas, mencoba untuk membantuku. Raih tanganku mas, biar ku bantu tarik dari atas. Aku semakin bersemangat. Harapanku untuk selamat semakin kuat. Begitu aku berhasil meraih tangan Anissa. Gadis itu berusaha menarikku ke atas. Namun sepertinya makhluk-makhluk laknat penghuni hutan itu belum juga mau menyerah untuk mendapatkanku. Kurasakan sebuah cengkeraman di pergelangan kakiku dan menariknya ke bawah. Janco, umpatku keras. Kenapa mas? Seru Anissa tak mengerti. Gak apa-apa. Kulempar tali webbing yang tadi kugunakan untuk menggendong Anissa ke atas tebing. Sementara tarikan tangan makhluk itu semakin kuat. Cengkraman tanganku pada tangan Anissa terlepas dan aku kembali terhempas ke bawah. Kampret. Aku jatuh terkapar sementara makhluk-makhluk itu tertawa mengejek. Mas gak apa-apa, teriak Anissa dari atas tebing. Iya, aku gak apa-apa, jawabku sambil berusaha bangkit. Tulang belulang di sekujur tubuhku terasa remuk redam, tapi aku tak mau menyerah sampai di sini. Anissa berinisiatif untuk mengelurkan ujung tali ke bawah dan menarikku dengan tali itu. Gadis cerdas. Segera kuraih ujung tali itu dan kembali berusaha merangkak naik. Tangan-tangan siluman itu masih terus berusaha menahanku. Kali ini aku tak mau dipercundangi untuk kedua kalinya. Kakiku kuayun-ayunkan untuk menendang dan menghajar mereka.
Beberapa kali aku nyaris tergelincir. Anissa dengan segenap kemampuannya terus berusaha menarikku ke atas. Wah! Aku berteriak lega saat akhirnya sampai di atas tebing. Kuhempaskan tubuhku di atas rerumputan yang basah oleh embun. Sambil berusaha mengatur nafasku yang nyaris putus, Anissa ikut terbaring di sebelahku. Akhirnya kami bisa menarik nafas lega. Rona kemerahan membias dari arah timur, menandakan kalau pagi hampir menjelang. Untuk sejenak kami hanya saling diam, mencoba mencerna kejadian yang baru saja kami alami. Seperti mimpi rasanya, mimpi buruk yang nyaris saja merenggut kewarasan kami di hutan terkutuk itu. Mas, lihat. Anissa berseru sambil menunjuk ke satu arah. Aku mengikuti arah telunjuknya dengan mataku yang segera berbinar saat melihat gapura desa nun jauh di bawah sana. Kita selamat, Mas. Kita bisa kembali ke desa. Gadis itu berteriak kegirangan dan tanpa sungkan memelukku erat. Ada 2 titik embun yang mengalir di pipinya, dan aku yakin itu adalah air mata kebahagiaan. Pagi semakin terang. Beberapa orang mulai nampak hilir mudik di sekitaran gapura itu. Kami lalu berteriak-teriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan, karena kondisi kami memang sudah benar-benar payah. Tak mungkin rasanya kalau harus kembali berjalan menuju ke desa. Teriakan kami mengundang perhatian para warga. Mereka segera berbondong-bondong datang untuk memberikan bantuan. Perjalanan kembali ke desa terasa sungguh sangat menyenangkan. Setelah sebelumnya kami berjibaku melawan maut yang nyaris merenggut nyawa kami. 2 trail yang kami tumpangi berjalan menuruni bukit, dan sampailah kami di desa dengan disambut dengan sangat meriah. Warga seolah tak percaya kalau kami masih bisa selamat setelah 2 hari menghilang semenjak jatuh ke jurang itu. Aku tertegun mendengar cerita mereka. 2 hari katanya, padahal perasaanku hanya semalam saja kami tersesat di hutan terkutuk itu. Warga juga bilang bahwa tak ada hujan sama sekali semenjak kemarin. Padahal jelas-jelas rompi yang kukenakan basah kuyup begini. Tapi sudahlah, aku mencoba mengesampingkan segala keanehan itu. Yang penting kami sudah selamat, bisa kembali ke desa. Beberapa warga segera membantuku dan Anissa untuk membersihkan diri dan memberi kami makanan yang cukup lezat terasa. Pak Hadi nampak bicara serius dengan ayahnya Anissa sambil sesekali melirik ke arahku dan Anissa. Entah apa yang mereka bicarakan. Melihat gelagatnya, sepertinya masih ada masalah serius yang harus kami hadapi. Benar saja, ini kondisi darurat. Kami harus segera pergi dari desa ini. Aku pun segera mengemasi barang-barangku dan memasukkannya ke bagasi mobil. Kulihat mereka juga melakukan hal yang sama dengan barang-barang Anissa. Ia juga harus secepatnya meninggalkan desa ini demi keselamatannya sendiri. Tanpa basa-basi kami segera pulang. Perlahan mobil yang kami tumpangi menuruni lereng gunung. Ada rasa lega yang kurasakan. Meski sejuta pertanyaan masih menumpuk di hatiku. Guncangan suspensi mobil kurasakan begitu nyaman. Pepohonan yang menjulang tinggi kami lewati perlahan di antara jalanan berbatu. Dan mataku terbelalak seketika saat melihat sesosok nenek itu. Nenek itu melambai seolah mengucapkan selamat tinggal. Ia terus melambai dengan seringainya yang misterius, dan perlahan wajahnya berubah menjadi sosok yang mengerikan. Lalu perlahan menghilang diterpa sinar mentari yang menembus pepohonan. Kami, aku, Bos Slamet, Pak Hadi, dan Mas Dedi mendapatkan tawaran untuk memburu babi hutan yang menjadi hama tanaman kopi di sebuah desa terpencil di lereng gunung. Desa di mana saudara Pak Hadi tinggal. Tanpa membuang waktu, kami pun segera berangkat menuju ke desa itu. Dan tanpa membuang waktu juga, meski kami baru saja melewati perjalanan yang berat, sesampai di desa itu kami langsung melakukan survei lokasi. Meski terpencil, desa ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah, karena memang berada di lereng gunung yang jauh dari keramaian. Dan karena itu juga, saat yang lain sibuk mensurvei lokasi, aku justru lebih tertarik dengan sebuah sumber air yang sepertinya biasa digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci warga desa itu. Aku pun terlena dengan kesejukan air di pancuran sumber itu, sampai tak ingat lagi dengan teman-teman yang sedang melakukan survei.
Hingga sebuah suara gemerisik semak yang tersibak mengejutkanku. Kukira orang yang iseng mengintipku mandi, tapi ternyata yang muncul dari balik semak-semak adalah Bos Slamet. "Ngapain mas? Ngintipin aku mandi ya?" Selorohku melihat Bos Slamet yang muncul dengan wajah sedikit tegang, seperti orang yang habis melihat hantu. "Jancok, kukira tadi suara Kunti. Nggak taunya kamu lagi mandi. Ngapain coba? Mandi sambil nyanyi-nyanyi, kayak anak perawan gitu," gerutu Bos Slamet. "Ya elah, gitu aja ngambek. Pakai ngeluarin pisau segala. Aku tahu pisaumu bagus mas, tapi nggak usah pamer juga kali. Ledekku lagi. Pamer matamu itu. Kan sudah kubilang, tadi kukira suara nyanyianmu itu, kukira suara Kunti. Makanya aku ngeluarin pisau," sungut Bos Slamet sambil berbalik dan beranjak pergi. "Weh, ngambek. Mau kemana weh?" seruku melihat Bos Slamet menuju ke arah bibir jurang. "Baliklah." "Weh, kalau mau balik ke arah sana mas, kalau ke situ jurang." Kulihat Bos Slamet menghentikan langkahnya dengan mendadak, seolah baru sadar kalau dia sedang menuju ke bibir jurang. Aneh, tadinya mau ngecek seberapa dalam jurang ini, tapi karena kamu cerewet, gak jadi aja lah. Bos Slamet berbalik dan berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju ke arah desa. Dasar orang aneh. Aku lalu melanjutkan ritual mandiku tanpa memperdulikan sikap Bos Slamet yang absurd itu. Malamnya kami memulai aktivitas perburuan. Aku bersama Mas Dedi waktu itu. Aku yang terhitung masih pemula merasa sedikit kesulitan menyusuri medan yang terjal di tengah gelapnya malam dan lebatnya pepohonan, membuat Mas Dedi beberapa kali harus memanduku. Beruntung ia cukup sabar membimbingku. Aku bahkan tak bisa menemukan seekor pun binatang buruan, beda dengan Mas Dedi yang dalam waktu sekejap telah mendapatkan seekor luwak berukuran besar. Tak mau jadi bahan olok-olokan, aku lalu mengarahkan senterku ke atas pepohonan, berharap bisa menemukan burung malam yang bertengger di atas dahan. Namun alih-alih menemukan burung, sorot senterku justru menangkap seekor kumbang pohon. Kumbang pohon pun jadilah. Daripada nggak dapat buruan sama sekali. Aku segera menyandang senapanku di bahu dan memanjat pohon itu. Hap! Kumbang pohon berhasil kutangkap, lalu kumasukkan ke dalam kantong. Aku lalu memanjat semakin ke atas, berharap bisa menemukan buruan yang lain. Pikirku, mungkin kalau dari atas pohon, binatang-binatang yang bersembunyi di antara semak bisa lebih mudah untuk dilihat. Sialnya, saat aku sedang meraih sebuah dahan di atasku dan bermaksud memanjat naik, sesosok wajah menyeramkan tiba-tiba muncul tepat di depan wajahku. Sangat dekat, hanya berjarak sepersekian jengkal saja, membuatku terkejut dan tanpa sadar melepaskan pegangan tanganku pada dahan itu. Wah, jancuk! Aku memaki saat tubuhku melayang turun dan terhempas ke atas tanah. Cukup tinggi aku terjatuh, membuat tulang punggungku terasa nyaris patah. Sambil mengerang menahan sakit, aku berusaha untuk bangun. Saat kurasakan sesuatu merayap di tubuhku, lalu menggigit tepat di selangkanganku. Wasu, jancuk, jancuk. Segera aku keluarkan kumbang pohon yang menggigitku itu dari dalam kantongku. Kenapa Jun? Suara Mas Dedi yang tiba-tiba muncul di belakangku membuatku terkejut. Ndak apa-apa mas, jawabku ngasal. Malulah kalau harus ngaku habis jatuh dari atas pohon. Ya sudah, kita cari selamat yuk. Kukira ini sudah lumayan untuk kita nanti makan malam, ujar Mas Dedi sambil menunjukkan luwak hasil buruannya. Dari kejauhan kami melihat Bos Slamet sedang membidik sesuatu. Mas Dedi menahan langkahku. Kami hanya memperhatikan Bos Slamet yang sepertinya meleset bidikannya. Bos Slamet yang sepertinya masih penasaran, segera mengejar buruannya yang lolos itu. Gawat! Mas Dedi segera mengambil pesawat HT-nya dan berbicara dengan Bos Slamet melalui alat komunikasi itu. Met, stop Met, tahan langkahmu, seru Mas Dedi. Kenapa mas?
Kulihat Bos Slamet menghentikan langkahnya dan menjawab panggilan Mas Dedi. "Diam di situ, Met, dan mundur pelan-pelan," kata Mas Dedi. Bos Slamet pun mengikuti instruksi dari Mas Dedi, sementara Mas Dedi mengajakku mendekatinya. Lalu, plak! Kepala Bos Slamet kena keplak sama Mas Dedi. Ternyata barusan Bos Slamet nyaris saja terperosok ke dalam jurang yang berada di hadapannya. Bos Slamet hanya nyengir dengan wajah terheran-heran. Bisa-bisanya ia tak menyadari kalau di depannya ada jurang yang menganga. Pasti ini ulah dari makhluk penghuni hutan ini yang berusaha menjebak Bos Slamet. Tiba-tiba terdengar letusan senjata Pak Hadi dari kejauhan, disusul dengan suara panggilan meminta bantuan. Sepertinya Pak Hadi mendapat tangkapan besar. Kami pun segera menuju ke tempat Pak Hadi dengan mengikuti suara peluit yang ditiup oleh laki-laki itu. Selama perjalanan menuju ke tempat Pak Hadi, tengkuku dibuat merinding karena beberapa kali aku melihat penampakan sosok Kunti, pocong, dan entah makhluk apalagi yang saking besarnya hanya kelihatan bagian kakinya yang sebesar pokok pohon kelapa dan berbulu lebat di antara pepohonan hutan. Fix, aku semakin yakin kalau hutan ini angker. Entah Mas Dedi dan Bos Slamet juga melihat makhluk-makhluk itu atau tidak. Aku tak berani menceritakan apa yang aku lihat itu kepada mereka. Pak Malik katanya kalau melihat begituan, lalu langsung menceritakannya kepada orang lain di hadapan mereka. Kami lalu bahu-membahu membawa seekor babi hutan berukuran sangat besar hasil tangkapan Pak Hadi itu ke tempat kami memarkirkan motor trail kami. Sesekali aku melirik ke arah sosok-sosok makhluk penghuni hutan itu yang masih saja berdiri di antara lebatnya pepohonan, seolah sedang mengawasi kami. Rasa takut membuatku memilih untuk ikut Pak Hadi kembali ke desa mengambil jeep untuk mengangkut hasil buruan Pak Hadi itu. Sementara Mas Dedi dan Bos Slamet menunggu di tempat parkiran trail. Lega rasanya setelah akhirnya kami kembali ke desa. Tak ada lagi makhluk-makhluk seram yang kulihat. Pak Hadi segera mengeksekusi babi hutan hasil buruannya, sementara yang lain sibuk mengolah musang dan luwak hasil buruan Mas Dedi. Aku sendiri memilih untuk duduk di dekat mobil sambil memandang ke arah hutan. Masih terbayang jelas sosok-sosok menyeramkan yang tadi kulihat di tengah hutan sana. "Mas, minta tolong boleh?" Suara seorang gadis mengejutkanku. Dan ketika aku menoleh, aku dibuat terpana dengan kecantikan seorang gadis yang telah berdiri di belakangku. Sangat-sangat cantik, bahkan lebih cantik dari Anissa, anak si pemilik rumah. "Oh, boleh banget. Mau minta tolong apa, cantik?" Jawabku sedikit menggoda. "Temenin aku ambil air ke sumber, Mas," kata gadis itu dengan wajah malu-malu. "Ayolah, aku siap menemani dan melindungimu dari gangguan hewan buas di hutan sana," kataku berlagak sok hero. Aku lalu mengikuti langkah gadis itu dari belakang sambil menikmati goyangan pinggulnya yang aduhai saat berjalan. Pikiran kotor mulai muncul di benakku. Ini anak kalau diajak ke semak-semak sebentar, kayaknya nggak bakalan nolak deh. Efek kelamaan menjomblo, aku mulai berpikir yang enggak-enggak. Berdua dengan seorang gadis yang sangat cantik malam-malam di sumber yang sepi dan agak jauh dari desa. Aku harus mendapatkan gadis itu malam ini dengan cara apapun. Soal resiko itu urusan belakangan. Sambil menunggu si gadis mengambil air, aku berpura-pura memetik buah kopi sambil terus melancarkan gombalan-gombalan mautku kepada gadis itu. "Dek, kamu begitu cantik, sangat cantik, lebih cantik dari bidadari manapun yang pernah kutemui. Maukah kau kalau malam ini kita..." "Wah, jancuk!" Aku menjerit saat berbalik dan mendapati di hadapanku kini yang berdiri bukan lagi sosok gadis cantik, tapi sesosok hantu perempuan dengan wajah hancur mengerikan. Sontak aku berusaha untuk kabur dan kembali ke desa, namun sosok itu selalu menghalangi langkahku. Hingga akhirnya aku hanya bisa mundur dan mundur, lalu biur. Tanpa ampun tubuhku tercebur ke dalam sumber. Dinginnya air sumber serta wajah seram sosok itu sukses membuat tubuhku kaku dan tak bisa bergerak.
Sialnya lagi, sosok itu terus mendekat dan mendekat ke arahku. Sementara mataku sama sekali tak bisa kualihkan dari wajahnya yang hancur menyeramkan itu. Tuhan, andai aku bisa pingsan saat ini, aku akan sangat bersyukur. Samar-samar aku mendengar suara-suara yang memanggil temanku, disusul kelebatan-kelebatan sorot senter yang menerangi area itu. Syukurlah, akhirnya warga desa menyusulku. Aku berteriak menyahuti panggilan mereka. Beberapa warga segera menuju ke arahku. Tapi, jancuk, ada apa ini? Mereka seolah tak melihatku. Mereka seolah tak mendengar teriakanku. Mereka hanya menyoroti permukaan air di sumber sebentar, lalu segera berbalik dan menyoroti tempat lain dengan senternya. Panik, aku meniup peluitku. Mas Dedi dan Bos Slamet yang juga berada dalam rombongan itu kembali menyorotkan senter mereka ke arah permukaan sumber. Cahaya senter itu tepat mengenai wajahku, namun lagi-lagi sepertinya mereka tak melihatku. Mereka justru berbalik dan sepertinya memutuskan untuk terpencar dan mencariku ke tempat lain. Jancuk, asu, pedes. Aku memaki panjang pendek. Makhluk menyeramkan itu sepertinya menghalangi pandangan mereka. Sial, hantu menyeramkan itu tiba-tiba melayang, lalu melesat cepat menerjang dan menembus tubuh Bos Slamet, hingga Bos Slamet terjengkang dan terperosok ke mulut jurang yang menganga di hadapannya. Aku terpana sesaat. Kejadian itu terjadi begitu cepat, dan Bos Slamet, entah bagaimana nasibnya. Aku tahu jurang itu sangatlah dalam dan terjal, karena siang tadi aku sempat memeriksanya. Tak mungkin orang bisa selamat kalau sampai jatuh ke jurang itu. Tak lama kulihat Mas Dedi kembali dan berusaha mencari jalan untuk turun ke jurang. Syukurlah, sepertinya ia sadar kalau Bos Slamet terjatuh ke sana. Sementara hantu itu kembali mendekat ke arahku dan merubah wajahnya kembali menjadi sosok gadis cantik. Tidak, secantik apapun dia adalah hantu. Aku tak mau terperdaya dengan tipu muslihatnya. Tubuhku semakin menggigil kedinginan, juga kaku dan tak bisa digerakkan. Sementara suasana di sekitarku kembali sepi. Para warga yang tadi mencariku kini entah kemana. Mungkinkah aku akan mati konyol di tempat ini? Seberkas sinar muncul menyilaukan mataku, disusul dengan kemunculan Bos Slamet dengan kondisi yang sangat payah. Sebuah keajaiban, kalau ternyata ia masih bisa selamat setelah jatuh ke jurang tadi. Tanpa banyak bicara, atau aku yang sudah tak bisa mendengar dan bicara lagi, Bos Slamet lalu membantuku keluar dari dalam sumber. Hantu perempuan yang masih berusaha mengganggu itu seolah tak diacuhkan sama sekali oleh Bos Slamet. Atau ia memang tak bisa melihat hantu itu. Entahlah. Bos Slamet lalu memapahku dan berusaha membawaku kembali ke desa. Hantu perempuan itu masih saja mengikuti, sampai tiba-tiba Bos Slamet mencabut pistol airgunnya dan menembakkannya tepat ke arah sosok itu. Hantu itu pun lenyap, dan kami masih bisa kembali ke desa dengan selamat. Pagi harinya aku terbangun dengan tubuh terasa remuk redam. Ada rasa trauma setelah mengalami kejadian semalam, namun aku berusaha untuk tetap tegar dan bersikap seolah tak pernah terjadi apapun terhadap diriku. Kulihat Bos Slamet sedang berselfie dengan latar pemandangan hutan. Sempat kulihat ia melirik ke arahku sekilas, lalu kembali asik dengan kamera ponselnya. Aku yakin ia masih penasaran dengan kejadian yang menimpa aku semalam. Tapi sikapnya yang sok cuek terhadapku membuatku memilih untuk pergi ke sumber dan membersihkan diri. Kembali dari sumber, aku lalu duduk di jok mobil sambil membersihkan senapanku. Kulihat Bos Slamet datang menghampiriku. "Apa yang kau lihat semalam?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku berpura-pura budek dengan headset yang terpasang di telingaku. Headset yang sebenarnya sama sekali tak menyala. Aku hanya masih ragu untuk menceritakan kejadian yang semalam. Namun Bos Slamet sepertinya tak mau menyerah. Ia mengulang pertanyaannya. Aku nyaris saja menjawab ketika terdengar panggilan dari Pak Hadi yang meminta kami untuk menemani Anissa turun gunung berbelanja keperluan logistik. Syukurlah,
aku terselamatkan dari desakan pertanyaan Bos Slamet. Bukan tanpa alasan aku memilih untuk bungkam, tapi aku merasa kalau makhluk itu masih mengawasiku dan siap untuk mencelakaiku jika aku menceritakan keberadaannya kepada orang lain. Barulah saat kami telah meninggalkan desa dan sampai di kaki gunung, aku berani untuk bercerita kepada Bos Slamet. Ia nampak terkejut, namun juga sedikit tak percaya dengan apa yang aku ceritakan. Aku sendiri tak mau ambil pusing dengan sikapnya itu, mau percaya atau tidak. Yang penting aku sudah menjawab semua rasa penasarannya. Sampai di kaki gunung, aku segera membantu menurunkan karung-karung berisi hasil bumi yang akan dijual, lalu berpindah ke sebuah toko besar untuk berbelanja kebutuhan logistik. Aku masih sibuk membantu Anissa memuat barang-barang belanjaan. Sementara Bos Slamet justru nampak asik berbincang dengan seorang gadis cantik berparas kecina-cinaan yang sepertinya adalah anak si pemilik toko. Dasar nggak bisa lihat cewek yang agak bening sedikit. Sifat playboynya langsung keluar. Dasar buaya, sok ganteng, nggak bisa lihat cewek agak bening sedikit. Gerutuku kesal. Ada sedikit rasa cemburu di hatiku. Memang berbeda denganku. Bos Slamet memang sangat mudah akrab dengan gadis manapun yang ditemuinya. Sementara aku... Sudah, nggak usah iri dengan bosmu itu, kata Anissa yang sepertinya bisa membaca jalan pikiranku. Anissa lalu menceritakan ulah Bos Slamet saat tadi pagi terpergok oleh ibu-ibu warga desa, tengah berbukil ria di sumber sambil merekam pemandangan. Sebuah cerita yang mampu membuatku tertawa dan sedikit melupakan kekesalanku. Selesai berbelanja, kami kembali naik ke desa. Di atas pick up yang kami tumpangi, Bos Slamet masih juga sempat menggodaku. Sepertinya ia bisa menangkap kecemburuan yang kurasakan. Nggak usah baper kalau keduluan orang soal gebetan. Kau hidup di kehidupan nyata, bukan di adegan sinetron. Nggak dapat yang satu ya nyari yang lain. Cewek di dunia kan nggak cuma satu, ujarnya setengah meledekku. Jadi jomblo terus-terusan itu nggak enak. Decihku kesal. Tenang saja, sebenarnya sudah ada kok yang setia menunggumu selama ini. Cuma kamunya aja yang kurang peka, ujarnya lagi. Serius mas? Siapa? Tanya aku penuh semangat. Malaikat Israel, jawabnya sambil terbahak. Jancuk. Kesialanku sepertinya masih berlanjut. Saat sore harinya aku mencoba membantu kaum perempuan di dapur. Cukup menyenangkan sebetulnya mendengar celotehan para ibu-ibu yang bercerita soal Bos Slamet yang sore tadi mengulangi tingkah konyolnya di sumber. Namun, saat perhatianku teralih kepada Anissa dan gadis itu menyadarinya, sepertinya ia kurang menyukai tatapanku. Gadis itu terlihat cukup cekatan meracik bumbu. Wajah cantiknya membuatku terpesona sesaat. Aku mulai berangan-angan andai ia menjadi jodohku. Namun sepertinya ia justru lebih tertarik dengan Bos Slamet. Padahal setauku Bos Slamet justru terlihat tak tertarik dengan gadis itu. Mungkin masih ada sedikit kesempatan untukku. Apinya dijaga, kata Anissa sedikit ketus, membuatku tersadar kalau gadis itu mulai sadar sedang kuperhatikan. Aku lalu menambah kayu bakar pada tungku tradisional itu. Namun mataku seolah masih nggak bisa lepas dari paras ayu gadis itu. Keluar sana, cari buruan lagi. Kembali Anissa menyentakku. Sepertinya ia merasa risih karena terus-terusan kuperhatikan. Nasib jomblo memang menjengkelkan. Padahal kalau dipikir-pikir, sepertinya wajahku lebih ganteng jika dibandingkan dengan Bos Slamet. Kulihat Bos Slamet masih terlelap. Aku lalu membangunkannya untuk bersiap-siap memulai perburuan malam nanti. Dengan sedikit malas ia menggeliat bangun, lalu membasuh wajahnya di dapur, sambil tebar pesona kepada ibu-ibu di sana. Sungguh menjijikan. Malamnya kami kembali memulai perburuan. Kali ini aku bersama Bos Slamet. Ia mengendarai trailnya dengan sedikit ugal-ugalan, membuatku merasa sangat tersiksa. Mau tak mau aku berpegangan erat pada pinggangnya, membuatnya menggerutu panjang pendek karena merasa risih. Kami memilih tempat yang berbeda dari yang semalam.
menuruni jalan terjal hingga sampai di hutan dengan pepohonan yang lebih lebat. Cahaya jingga dari matahari sore masih samar terlihat dari sela-sela dedaunan. Entah mengapa hutan ini membuat nyaliku sedikit menciut. Aku merasa hutan ini lebih angker dari yang semalam. Dan benar saja, belum lama kami memasuki hutan ini, aku sudah melihat sesosok pocong yang mengintip dari balik pepohonan. Awalnya cuma satu, lalu seolah menggandakan diri sosok itu semakin banyak, seolah tengah mengepung kami. Aku terpaku melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu. Ada rasa menyesal kenapa aku sampai ikut berburu kali ini. Trauma akibat peristiwa semalam belum sepenuhnya hilang. Dan sekarang, Bos Slamet yang berjalan agak jauh di depanku rupanya menyadari dengan tingkahku yang sedikit aneh. Ia kembali menghampiriku. Lalu sambil berkomat-kamit meraupi wajahku dengan telapak tangannya. Ajaib. Sosok-sosok pocong yang kulihat tadi kini menghilang entah kemana. Jangan keseringan bengong, kita berada di dalam hutan, ujarnya sambil mengajakku kembali berjalan. Meski masih merasa takut, aku mencoba untuk tegar. Aku nggak boleh kalah dengan Bos Slamet. Kami kembali melangkah menelusuri hutan itu. Tak lama Bos Slamet meringkuk dan membidik. Pekik babi hutan terdengar melengking, disusul dengan suara gemeruduk sesosok babi hutan sebesar anak sapi yang berlari menerjang ke arah kami. Aku segera berlari menghindar dan bersembunyi di balik pokok pohon kelapa. Sementara Bos Slamet dengan tubuh gempalnya terlihat lincah menghindari terjangan si babi. Babi itu menghantam pohon dan sebilah pisau menancap di kepalanya. Tapi tidak selesai sampai di situ saja. Seekor babi lain yang berukuran lebih kecil muncul dan langsung menerjang. Namun nasib babi itu tak jauh beda dengan babi yang pertama. Tewas dengan pisau Bos Slamet yang menancap di kepalanya. 2 ekor tangkapan besar sekaligus dalam sekali perburuan. Benar-benar sangat luar biasa. Aku lalu menyapu pandangan ke segala arah, berharap menemukan buruan lain, tapi sepertinya nihil. Kelapa muda yang tergantung di atas menarik perhatianku. Dengan cekatan aku lalu memanjat pohon kelapa yang tak terlalu tinggi itu dan memetik beberapa buahnya yang masih muda. Bos Slamet meledekku yang bukannya memburu binatang buruan, tapi malah sibuk mengurusi kelapa muda. Bos Slamet lalu menghubungi Pak Hadi dan Mas Dedi untuk meminta bantuan membawa hasil buruan kami. Dan sambil menunggu kedatangan mereka, aku kembali mengedarkan pandanganku ke sekeliling. Dan lagi-lagi aku melihat sesosok mengerikan tak jauh dari tempat kami beristirahat. Sesosok hantu berambut gondrong tengah nangkring di atas sebuah dahan pohon sambil mengayun-ayunkan kedua kakinya. Kali ini sepertinya Bos Slamet juga melihat sosok itu. Terbukti ia segera membidik dan menembak ke arah hantu itu. Sosok itu terjatuh lalu menghilang begitu saja bagai ditelan bumi. Bos Slamet lalu kembali mengisi peluru dan menembak hantu yang lain. Lagi-lagi hantu itu jatuh dan menghilang. Begitu terus-menerus sampai tak sadar kalau ia semakin jauh meninggalkanku sendirian untuk mengejar hantu-hantu itu. Sampai akhirnya sosoknya benar-benar menghilang dari pandanganku. Sial, aku sendirian kini. Dan Pak Hadi serta Mas Dedi, kenapa begitu lama datangnya? Rasa takut kembali menghantuiku. Haruskah aku menyusul Bos Slamet kembali masuk ke dalam hutan, atau menunggu Pak Hadi dan Mas Dedi datang di tempat ini? Syukurlah, tak lama terdengar suara peluit Pak Hadi yang semakin mendekat. Aku pun segera membalasnya dengan tiupan peluitku. Begitu mereka datang, aku segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. Pak Hadi nampak cemas. Ia bermaksud untuk menyusul Bos Slamet masuk ke hutan. Namun niat itu segera ia urungkan. Ada rasa takut yang terpancar dari sorot mata laki-laki tua itu. Rasa takut akibat trauma dari masa lalu. Akhirnya kami memutuskan menunggu dan berharap Bos Slamet segera kembali. Dan itu memakan waktu sampai berjam-jam. Sebelum akhirnya Bos Slamet kembali dengan langkahnya yang tegap dan gagah, Pak Hadi segera mengajak kami meninggalkan tempat itu dan membawa hasil buruan kami ke tempat kami memarkirkan trail-trail kami. Sepanjang perjalanan,
kami lebih banyak diam sampai pick up datang menjemput untuk mengangkut hasil buruan kami. Aku masih juga belum mengerti dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sampai di desa, seperti biasa Pak Hadi segera sibuk menguliti babi hutan hasil buruan kami. Sementara Bos Slamet nampak sibuk mengisi ranselnya dengan logistik dan menyiapkan senapannya. Bahkan rompi berburunya masih melekat di tubuhnya, seolah ia masih enggan untuk melepaskannya. Aku merasa kalau semua ini akan dibutuhkan malam ini. Jawabnya saat kutanya kenapa ia masih mengenakan rompinya itu. Ia lalu menuju ke dapur dan segera mengolah kelapa muda yang tadi kupetik di dalam hutan. Kami lalu duduk di teras sambil ngobrol dan menikmati air kelapa muda. Anissa keluar dari dapur dan memintaku menemaninya mengambil air di sumber. Bos Slamet menawarkan diri untuk mengantar. Namun dengan halus Anissa menolak dengan alasan Bos Slamet pasti masih lelah setelah berburu barusan. Akhirnya aku dan Anissa pergi berdua ke sumber itu. "Nisa nggak ada niatan untuk kuliah gitu?" Tanyaku untuk memecah kebisuan di antara kami selama perjalanan. "Aku udah daftar Jun, tapi ya gitu deh, mungkin belum rezeki. Mudah-mudahan tahun depan aku bisa daftar lagi." "Bagus itu, aku dukung banget Nis. Memang harus mencoba untuk mendaftar lagi sampai bisa keterima," ujarku mencari simpati. "Emang kamu sendiri nggak ada niat untuk kuliah Jun?" "Enggak ah, nggak ada duit buat kuliah. Lagian juga aku nggak ada niat." Kami masih asik terus berbincang, sesekali diselingi dengan candaan yang bisa membuat Anissa tertawa kecil. Aku suka dengan tawanya, terdengar begitu merdu di telingaku. Sampai di sumber, Anissa segera sibuk mengisi embernya dari air pancuran. Sementara aku masih mengajaknya mengobrol sambil mengedarkan pandanganku ke sekeliling sumber itu. Pandanganku terhenti pada salah satu sudut sumber itu saat mendapati sosok yang masih kukenal berdiri sambil menatap ke arah kami dengan pandangan marah. Sosok gadis cantik yang kemarin nyaris membuatku mati kedinginan di sumber ini. "Nis," panggilku lirih pada Anissa. "Apa sih Jun?" sahut Anissa. Aku terdiam tak mampu berkata-kata lagi saat sosok itu semakin tajam menatap ke arah kami. Anissa yang merasa heran menoleh ke arahku, lalu mengikuti arah pandanganku. "Jun, itu..." Anissa tercekat, sepertinya ia juga melihat sosok itu. Aku segera menyambar dan menarik tangan Anissa. "Kabur!" Anissa berlari secepat yang ia bisa, tanpa memperdulikan ember airnya lagi. Sementara aku bernasib sial. Aku terjatuh, dan hantu itu segera menyeret tubuhku menuju ke arah jurang. "Nisa!" Aku berteriak memohon pertolongan, namun terlambat. Tubuhku telah terlempar dan melayang jatuh ke dasar jurang. "Jun!" Samar masih kudengar teriakan Anissa sebelum akhirnya tubuhku benar-benar terhempas dan aku tak ingat apa-apa lagi. "Lapet, bangun kau Lapet." Samar aku mendengar suara itu berkali-kali. Aku mengenali suara itu adalah milik Bos Slamet. "Ini di mana Mas?" tanyaku. "Kau habis jatuh tadi." Bos Slamet berusaha untuk membantuku berdiri. Namun sesaat kemudian ia kembali mendudukanku. Dan dengan gerakan yang sangat tiba-tiba, ia memasang kuda-kuda dan memukulkan kepalan tangannya ke depan. Terlihat aneh di mataku, Bos Slamet seolah sedang memukul angin. Namun yang lebih aneh lagi, aku melihat kepalan tangan kanannya bercahaya. Ia terus memukul-mukul angin, seolah sedang berkelahi dengan sesuatu yang tak terlihat. Aku sampai merinding melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi, aku tak tahu pasti. Sampai beberapa saat kemudian, Bos Slamet menghentikan tindakan anehnya itu dan kembali membantuku berdiri. Kami lalu berjalan tanpa tahu arah. Bos Slamet sendiri sepertinya juga tak tahu arah mana yang menuju kembali ke desa. Sampai suatu saat kulihat Bos Slamet tertegun, lalu komat kamit bergumam seperti sedang berbicara dengan seseorang.
Aku sempat mengira kalau Bos Slamet telah kehilangan kewarasannya. Namun dugaanku kutarik kembali setelah akhirnya dengan langkah pasti Bos Slamet mengajakku kembali berjalan. Kulihat tangan kanan Bos Slamet kembali berpendar mengeluarkan cahaya yang menerangi langkah kami. Pendar cahaya di tangannya itu seolah menuntun dan menunjukkan jalan kepada kami. Kami pun melangkah semakin cepat hingga sampai di area perkebunan kopi. Bos Slamet mengajakku untuk beristirahat sejenak. Tak lama beberapa warga datang menyusul dan membantu kami untuk kembali ke desa. Yang benar, Mas. Tanya aku tak percaya saat Mas Dedi berkata bahwa kini giliran Anissa dan Bos Slamet yang jatuh ke jurang. Padahal baru beberapa jam yang lalu aku ditemukan setelah jatuh ke jurang juga. Edan, desa macam apa ini sebenarnya? Pencarian kembali dilakukan. Aku bersikeras untuk ikut, meski kondisi tubuhku sebenarnya masih sangat lemah. Baru tadi Bos Slamet yang menyelamatkanku dari dasar jurang, dan kini giliran dia yang jatuh. Tak mungkin aku tinggal diam. Namun pencarian itu sepertinya lebih sulit. Sampai hari berikutnya Bos Slamet dan Anissa belum juga ditemukan. Aku semakin cemas. Takut terjadi sesuatu dengan mereka. Kecemasanku semakin bertambah saat malam harinya Pak Hadi meminta kami untuk berkemas. Besok kita pulang, ujarnya tegas seolah tak mau dibantah lagi. Tapi Pak, bagaimana dengan Mas Slamet? Protesku. Pokoknya besok kita pulang, dengan atau tanpa Slamet. Malam itu aku nyaris tak bisa tidur, memikirkan Bos Slamet dan sikap aneh Pak Hadi. Berjuta pertanyaan memenuhi otakku, hingga saat kokok ayam jantan terdengar saling bersahutan, aku keluar menuju ke teras. Dari kejauhan ku dengar suara motor trail mendekat ke arah desa. Siapa yang datang pagi-pagi buta begini? Semakin dekat aku semakin jelas bisa melihat kalau itu adalah warga desa sini yang datang dengan memboncengkan Anissa dan Bos Slamet. Syukur alhamdulillah mereka selamat. Meski kondisinya sangat mengenaskan. Keputusan Pak Hadi untuk pulang hari ini tak bisa ditawar lagi. Bahkan ia juga membawa serta Anissa, sang keponakan, untuk hijrah ke kota, dan tak akan pernah diizinkan untuk kembali lagi ke desa ini. Entah apa sebabnya, aku tak tahu pasti. Dalam perjalanan pulang, barulah aku bisa mendengar cerita dari Bos Slamet tentang apa sebenarnya yang telah menimpanya. Ada yang aneh kurasa. Bos Slamet bilang kalau ia hanya semalaman berada di dasar jurang itu. Padahal jelas-jelas sampai 2 hari kami melakukan pencarian tanpa hasil. Ini terdengar aneh dan sangat misterius. Semisterius Pak Hadi yang tiba-tiba mengajak pulang tanpa sebab yang jelas. Semisterius Anissa yang tiba-tiba dibawa keluar dari desa itu dan tak diizinkan untuk kembali. Semisterius tingkah Bos Slamet yang selalu menatap aneh ke arah rimbunan hutan di sepanjang perjalanan. Dan semisterius desa itu sendiri, desa misterius di lereng gunung. Setahun setelah kepergian Anissa dari desanya, ia berhasil masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri di kotaku. Untuk merayakan keberhasilannya, ia bermaksud untuk pulang dan menemui kedua orang tuanya. Namun pantangan untuk tidak kembali ke desa itu membuatnya hanya bisa bertemu dengan kedua orang tuanya di luar desa. Maka aku dan Anissa sepakat untuk pergi ke kaki gunung yang jauh dari desanya dan bertemu orang tuanya di sana. Junior tentu dia ikut juga. Kali ini ia berperan sebagai bodyguard kami bersua. Ternyata tempat yang telah disepakatinya adalah toko besar tempat biasa dulu Anissa berbelanja kebutuhan logistik untuk warga desa. Toko milik ayahnya Mei Ani. Di toko itulah Anissa bertemu dan melepas rindu dengan ayah dan ibunya, juga beberapa warga lain yang ikut datang sekedar untuk mengucapkan selamat. Aku sendiri lebih tertarik untuk menggoda Mei Ani daripada harus ikut drama pertemuan antara anak dan orang tua yang mengharukan itu. Kan Mas dulu pernah bilang kalau kita bakalan ketemuan lagi, Mei, kataku. Dia hanya tersenyum seolah dipaksakan. Kenapa sih? Padahal perasaan aku gak jelek-jelek amat. Mas sudah bilang bowo ini loh. Bilang sana sama ayahku Mas kalau berani.
Duh, susah banget nih cewek kena SSI. Tiba-tiba datang junior dan memberikan ponsel kepadaku. Ada telepon mas, katanya. Dari Pak Edwin, pabrik gula. Aku langsung angkat telepon dan berbicara. Ternyata ia tengah mencariku karena musim panen tebu hampir tiba dan ia ingin aku menyalakan kembali lori-lori pengangkat tebu, juga renovasi beberapa tempat di pabrik. Aku menyanggupinya dan berjanji akan segera mencarikan tukang. Seorang kawan lama mungkin sedang membutuhkan pekerjaan. Aku lalu meminta junior untuk mencarikan kontaknya. Yang mana mas? Nama Indra banyak, tanya junior. Indra Gunawan, Kedung Jati, jawabku. Junior lalu menyambungkan panggilan, lalu memberikan ponsel kepadaku. Indra, masih butuh kerjaan gak? Ada job besar nih. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, akhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Nenek Misterius di Hutan Kopi. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.